Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zulkifli, Prodi MKS 3B. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari ekonomi makro Islam berupa peta konsep yang berjudul Teori Investasi. Di sini saya akan menjelaskan semuanya dengan penjelasannya. Yang pertama, pengertian investasi. Investasi adalah bentuk penanaman aset atau dana perusahaan atau individu untuk jangka waktu tertentu untuk mencapai pengembalian yang lebih tinggi di masa depan. Selanjutnya, jenis-jenis investasi. Jenis investasi itu ada dua. Yang pertama, jenis investasi berdasarkan waktunya. Yang kedua, jenis instrumen investasi yang populer digunakan. Yang pertama, jenis investasi berdasarkan waktunya itu dibagi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Maksud dari jangka pendek dan jangka panjang itu gini. Jangka pendek yaitu investasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat atau biasanya kurang dari 1 tahun. Contohnya, deposito, surat berharga jangka pendek, atau trading saham. Jangka panjang, investasi dengan tujuan untuk masa depan atau di atas 5 tahun. Contohnya, properti, saham untuk jangka panjang, atau reksadana saham. Selanjutnya yang kedua, jenis instrumen investasi yang populer digunakan. Itu ada 7 bagian. Yang pertama, kepercayaan investasi. Yang kedua, saham. Yang ketiga, emas dan logam mulia. Yang keempat, obligasi. Yang kelima, deposito tetap. Yang keenam, properti. Dan yang ketujuh, asuransi. Selanjutnya, manfaat investasi. Itu ada 7 manfaat. Yang pertama, melawan inflasi. Yang kedua, menambah sumber pemasukan. Yang ketiga, mencapai tujuan finansial yang lebih cepat. Yang keempat, meningkatkan kekayaan atau aset. Yang kelima, memenuhi kebutuhan di masa depan. Yang keenam, gaya hidup sederhana atau hemat. Dan yang ketujuh, terhindar dari hutang. Selanjutnya, tips cara melakukan investasi agar mendapatkan untung. Itu ada 6 bagian. 6 cara. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, dapat menilai seberapa banyak modal yang bisa disiapkan. Yang ketiga, memahami resiko pada diri. Yang keempat, perhatikan aspek legalitasnya. Yang kelima, pahamilah siapa regulatornya. Dan yang keenam, bacalah ketentuan yang berkaitan dengan produk secara seksama. Selanjutnya, yang terakhir, resiko investasi. Resiko investasi itu dibagi 8 bagian. Yang pertama, resiko pasar. Penjelasannya, nilai investasi dapat menurunkan karena fluktuasi pasar seperti perubahan harga saham atau obligasi akibat kondisi ekonomi, politik, atau sosial. Contohnya, penurunan harga saham karena resesi ekonomi. Yang kedua, resiko likuiditas. Penjelasannya, kesulitan menjual investasi dengan cepat tanpa kehilangan nilai signifikan. Contohnya, properti seringkali sulit dijual dengan cepat dibandingkan saham. Yang ketiga, resiko kredit. Penjelasan, resiko bahwa pihak yang menerima dana atau peminjam gagal memenuhi kewajibannya. Contohnya, obligasi perusahaan bangkrut sehingga gagal membayar bunga. Yang keempat, resiko inflasi.
Penjelasannya, kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli hasil investasi. Contohnya, tabungan dengan bunga rendah yang nilainya tergerus inflasi. Yang kelima, resiko valuta asing. Penjelasannya, fluktuasi nilai tukar mata uang asing dapat memengaruhi investasi internasional. Contohnya, penurunan nilai dolar terhadap rupiah memengaruhi hasil investasi di Amerika Serikat. Yang keenam, resiko suku bunga. Penjelasannya, kenaikan suku bunga dapat menurunkan nilai investasi, terutama obligasi. Contohnya, obligasi lama dengan bunga rendah menjadi kurang menarik dibanding obligasi baru dengan bunga lebih tinggi. Yang ketujuh, resiko politik dan regulasi. Penjelasannya, perubahan kebijakan pemerintah atau kondisi politik dapat memengaruhi investasi. Contohnya, kebijakan pajak baru yang membebani investasi tertentu. Dan yang terakhir, resiko spesifik atau non-sistematik. Penjelasannya, risiko yang berkaitan dengan perusahaan atau sektor tertentu. Contohnya, kerugian perusahaan akibat manajemen buruk atau skandal. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.